Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 634 sampai dengan 636 bayar di tempat. Para hadirin mulai berkomentar. Semakin dibicarakan, mereka semakin dibuat terkejut akan hal ini. Ternyata Peter adalah tunangan cucu perempuan keluarga Carmine. Itu adalah latar belakangnya. Apakah dia datang ke acara lelang atas arahan keluarga Carmine? Namun itu juga mustahil karena bisnis yang dijalankan oleh keluarga Carmine adalah bisnis bahan obat-obatan. Tidak ada hubungannya dengan bisnis properti. Tidak mungkin keluarga Carmine bisa begitu mudah mengeluarkan uang sebanyak 2.100.000.000. Mengenai masalah ini, pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga Carmine. Jika tidak ada hubungan dengan keluarga Carmine, maka apa yang membuat si lumpuh Peter bisa menjadi seperti sekarang? Dia mengeluarkan uang 2.100.000.000 dengan begitu mudah. Saat para hadirin bergosip, Henry sangat kesal di dalam hatinya. Karena di dalam hatinya, Peter bukanlah lawan yang sepadan bagi keluarga Nilo. Sedari dulu dia tidak pernah menganggap Peter ada. Namun sekarang di acara lelang, Peter menyerang dan terus-menerus merendahkan keluarga Nilo. Dia berpikir Peter sama sekali tidak punya uang dan hanya sengaja meninggikan harga lelang. Aku curiga dia sengaja menaikkan harga lelang. Maka itu, aku meminta dia sekarang membayar semuanya dengan uang tunai untuk menunjukkan kekayaannya. Henry langsung berdiri dan bicara kepada wanita pembawa acara. Itu. Saat ini wanita pembawa acara itu sedikit ragu. Dia mengenal keluarga Nilo, namun dia tidak mengenal Peter. Dia tidak tahu apakah Peter sebenarnya punya uang atau tidak. Termasuk para bos properti yang hadir. Mereka pelan-pelan menganggukkan kepala. Bagaimana jika ternyata Peter hanya berpura-pura? Walaupun mereka sebenarnya tidak suka melihat keluarga Nilo merendahkan orang dengan kekuasaannya. Namun jika Peter benar-benar tidak punya uang dan sengaja meninggikan harga lelang, maka mereka juga tidak akan tinggal diam. Peter, jangan berpura-pura lagi. Jika memang kamu punya uang, perlihatkan uang tunai sebanyak 2.100.000.000 itu. Carlo segera berdiri, dan menunjuk ke arah Peter sambil berteriak. Semua orang menatap Peter. Mereka menunggu jawaban Peter. Menghadapi tatapan para hadirin, Peter sama sekali tidak panik. Tuan Peter, begini. Wanita pembawa acara sedikit ragu. Jika di belakang Peter ada perusahaan besar, maka dia tidak akan curiga. Namun sebelum acara lelang ini dimulai, tidak ada yang tahu siapa Peter. Peter tidak punya latar belakang di kota Mandala. Tidak ada yang percaya dia bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Maka sekarang semua orang meminta Peter menunjukkan kekayaannya. Namun menghadapi tatapan orang-orang, Peter malah menggelengkan kepalanya. Aku menolak. Aku mengikuti acara lelang seperti biasa dan melakukan penawaran dengan harga normal. Jika aku sukses memenangkan lelang dan tidak bisa membayar, maka pemerintah kota Mandala akan memberi aku hukuman. Namun sekarang, hanyalah acara lelang biasa. Kenapa aku harus menunjukkannya kepada semua orang? Siapa yang punya hak memeriksa hartaku? Kamu, atau dia? Perkataan Peter terdengar. Semua orang menundukkan kepala. Bahkan Henry tidak bisa membela diri. Apa yang Peter ingin sampaikan sangat sederhana. Dia melakukan penawaran seperti biasa. Apakah dia punya uang atau tidak? Itu adalah urusannya. Acara lelang ini diselenggarakan oleh pemerintah kota Mandala. Jika berhasil memenangkan lelang dan tidak bisa membayar, maka pemerintah akan memberikan sanksi. Para hadirin terdiam sejenak. Perkataan Peter membuat orang-orang tidak bisa menyalahkannya lagi. Mereka semua tidak punya hak memeriksa harta pribadi Peter. Ini, Tuan Peter sudah melakukan penjelasan. Maka itu kita teruskan acara lelang ini. Saat acara lelang ini berakhir, apakah Tuan Peter bisa membayar atau tidak itu akan diurus oleh penyelenggara.
Wanita pembawa acara menganggukkan kepala dan menatap Henry. Ayah, kita harus bagaimana? Carlo menggertakkan giginya. Dia sangat bimbang. Demi lahan tanah ini, mereka sudah menyiapkan banyak uang. Namun dana yang keluarga Nilo siapkan hanya 4 triliun. Di saat penawaran lelang lahan pertama, mereka sudah menggunakan 70 miliar. Sekarang uang yang mereka gunakan hanya tersisa 2 triliun 120 miliar. Namun sekarang, Peter sudah menaikkan harganya sampai di 2 triliun 100 miliar rupiah. Bagaimana keluarga Nilo harus melakukan penawaran? Jangan pedulikan lagi. Henry terdiam beberapa saat, kemudian menggertakkan giginya. Aku mendapat informasi bahwa lahan tanah ini akan menjadi pusat pembangunan yang penting di masa depan. Kami keluarga Nilo hendak mengembangkannya agar bisa berkembang keluar dari kota Mandala hingga seluruh provinsi Jihan. Selesai mengatakan hal itu, Henry mengangkat papan penandanya. 2 triliun 200 miliar. Setelah Henry meneriakkan penawaran, para miliarder yang hadir terdiam. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Nilo punya harta yang begitu banyak. Jika bisa mengeluarkan 2 triliun secara tunai, mereka pasti bukan sembarang orang. Namun belum diketahui apakah Peter akan terus melakukan penawaran. Panglima. Oscar yang berada di samping Peter berbisik dengan suara kecil. Peter tidak menjawabnya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan mengetuk pegangan kursi. Selain Oscar, tidak ada yang tahu bahwa tujuan Peter hari ini adalah memberikan lahan tanah itu kepada keluarga Nilo. Tidak ada yang tahu apakah sebidang tanah yang diperebutkan semua orang ini adalah sepotong kue manis atau kentang panas. Peter ingin keluarga Nilo mendapatkannya, namun dia tidak membiarkan mereka mendapatkannya begitu mudah. Semakin keluarga Nilo menginginkannya, maka Peter akan berpikir lebih keras lagi untuk membuat mereka membayar harga yang mahal. Contohnya sekarang, Peter sebisa mungkin menaikkan harganya, supaya keluarga Nilo mengeluarkan lebih banyak uang. Dengan begitu, keuangan mereka akan bermasalah. Peter ingin menghancurkan keluarga Nilo, tetapi hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghancurkan rantai modal mereka. Lakukan penawaran, 4 triliun. Peter terdiam sejenak, kemudian bicara dengan lembut. Apa? Oscar tertegun saat mendengar kalimat itu. Dia tahu. Bagi Peter 4 triliun bukan apa-apa. Namun dia tahu bahwa Peter ingin keluarga Nilo mendapatkan lahan ini. Bagaimana jika keluarga Nilo menyerah karena tawaran Peter yang begitu tinggi? Tidak usah khawatir. Di tangan orang lain ini mungkin adalah kentang panas. Namun di tangan kita belum tentu seperti itu. Teruskan. Peter mengambil sebotol air di sampingnya dan meminumnya dengan pelan. Tidak peduli keluarga Nilo atau Peter sendiri yang mendapatkan tanah ini, dia tidak memiliki sedikit pun keraguan di hatinya. Dia sudah lama mempersiapkan pembalasan terhadap keluarga Nilo. Bagaimana mungkin dia tidak mempersiapkan segalanya? Namun Panglima, berdasarkan laporan, keluarga Nilo hanya mempersiapkan uang tunai sebanyak 4 triliun untuk acara ini. Di awal acara mereka sudah menggunakan 75 miliar. Mereka tidak punya uang lagi. Oscar tidak bermaksud memberontak, namun dia hanya ingin memberi saran. Jika kita tidak memaksa mereka, bagaimana rencana kita bisa berjalan lancar? Tidak usah banyak bicara, lakukan saja penawarannya. Peter melambaikan tangannya dan berhenti menjelaskan. Baik. Oscar menganggukkan kepalanya, kemudian langsung berdiri. Tuan Peter menawar dengan harga 4 triliun. Saat harga disebutkan, para hadirin yang ada di sana langsung heboh. Dia sekali lagi menambah penawaran sebanyak 80 miliar. Apakah Peter sudah gila? Apakah yang dikompetisikan di acara lelang adalah suara siapa yang paling besar? Tidak hanya harus meneriakkan harga, namun setelah itu juga harus membayar. Jika saat ini meneriakkan harga dengan keras, namun tidak bisa membayar setelahnya, maka pemerintah kota Mandala tidak akan tinggal diam. Meskipun bisa melakukan penipuan di dunia bisnis, namun tidak akan lepas dari cengkraman hukuman pidana.
Apakah Peter tidak memikirkan hal itu? Sial, dasar sampah. Carlo menggertakkan giginya. Dia melepaskan pukulannya ke kakinya. Tawar, terus lakukan penawaran. Tawar dengan harga 4 triliun 20 miliar. Saat ini wajah Henry sangat muram. Dia tidak menyangka. Dia dibuat kesal oleh seorang pemuda berusia 20 tahunan. Ayah, kita tidak bisa menawar lagi. Kita sudah kehabisan uang. Acara lelang ini diselenggarakan oleh pemerintah. Pembayarannya tidak dapat ditunda. Walaupun Carlo sebenarnya ingin menghancurkan Peter, namun dia tahu jelas berapa uang yang keluarga Nilo punya. 4 miliar. Itu di luar kemampuan keluarga Nilo. Tidak boleh. Lahan ini harus kita dapatkan. Kamu tidak tahu betapa berharganya lahan itu. Jika tidak punya uang, cari pinjaman. Jika masih tidak cukup maka jual saja saham kepemilikan kita. Lahan ini harus kudapatkan. Saat ini Henry seperti orang gila. Dia langsung mengangkat papan penandanya setinggi mungkin. 4 triliun 20 miliar. 4 triliun 20 miliar. Henry sangat antusias. Dia berteriak 2 kali. Harga penawarannya sudah di luar kemampuan mereka. Jika Peter sekali lagi melakukan penawaran, walaupun dia hanya menambah 1 miliar, dia berhasil merebut lahan itu dari mereka. Semua orang bisa melihat kondisi Henry sekarang sangat aneh. Dia sepertinya sangat putus asa, hendak mempertaruhkan semua hartanya. Setelah Henry meneriakkan penawarannya, dia menatap Peter. Saat ini tatapan matanya rumit. Dia bahkan berniat memohon kepada Peter untuk tidak melakukan penawaran lagi. Karena dia sangat menginginkan lahan tanah ini. Tatapan mata Peter tenang. Dia saling bertatapan dengan Henry. Ternyata keluarga Nilo sangat kaya raya. Kamu menang. Peter menarik tatapannya dan bicara dengan tenang. Namun semua orang menatap Peter dengan sedikit kecewa. Sepertinya ini bukan akhir yang mereka pikirkan. Henry menghela napas, kemudian kembali duduk di kursinya. Tadi banyak pikiran yang melintas di kepalanya. Jika Peter masih bersikeras merebut lahan itu, maka dia tidak segan-segan menggunakan cara lain. Dia bahkan telah mempersiapkan pembunuh bayaran. Selamat Presdir Henry. Selamat Presdir Henry. Wanita pembawa acara dan para bos-bos yang hadir mengucapkan selamat untuk Henry. Pertarungan antara dewa sudah berakhir. Akhirnya para hadirin bisa lega. Hanya saja, masing-masing orang punya pemikiran berbeda. Benar, Peter kalah dengan keluarga Nilo. Namun karena tindakan Peter, keluarga Nilo mengeluarkan banyak uang. Awalnya saat Henry melakukan penawaran di harga 140 miliar, tidak ada lagi yang berani menawar. Namun Peter menyerang dan menaikkan harga sampai ke 4 triliun. Henry awalnya bisa mendapatkan lahan itu dengan harga 140 miliar. Namun dia malah harus membayar dengan harga 4 triliun 40 miliar. Dia membayar 2 triliun lebih. Seperti perkataan Peter terakhir kali, dia mengeluarkan banyak uang, maka dia akan membuat keluarga Nilo membayarnya 10 kali lipat. Pastinya mulai hari ini, keluarga Nilo menyimpan dendam terhadap Peter. Peter, kamu ingat ini. Masalah ini belum berakhir. Carlo menunjuk Peter dengan jarinya. Kemudian berteriak keras penuh amarah. Tentu saja ini belum berakhir. Peter tersenyum dan berkata, aku sudah berkata kepadamu, keluarga Nilo akan membayar 10 kali lipat. Ini hanya 2 triliun saja. Ini hanya bunganya. Kita lihat saja nanti. Kata-katanya baru saja terucap. Suasana di tempat itu kembali sunyi. Peter berkata, bahwa uang 2 triliun yang dikeluarkan keluarga Nilo itu hanyalah bunganya. Apakah Peter masih belum ingin melepaskan keluarga Nilo? Atau dia ingin keluarga Nilo membayar harga lebih? Semua orang merasa bingung. Siapa sebenarnya pria bernama Peter ini? Dia tidak punya latar belakang dan tidak punya perusahaan properti. Namun dia bisa menghabiskan dana triliunan. Semakin misterius keberadaannya, semakin pula dia dihormati orang-orang. Saat ini keberadaan Peter sangat misterius.
maka itu para bos besar yang hadir di tempat ini. Walaupun mereka ingin membela keluarga Nilo, mereka juga tidak berani mengatakan hal buruk kepada Peter. Baik, kutunggu. Carlo menggertakkan giginya, mendengus dingin. Acara lelang berakhir sampai di sini. Para hadirin tidak buru-buru pergi, karena saat ini puncak acara baru dimulai. Keberanian melakukan penawaran tidak dianggap kemampuan, namun jika bisa mengeluarkan uang untuk membayar, maka disitulah kemampuan terbukti. Walaupun acara lelang ini diselenggarakan oleh pemerintah, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Namun semua itu tidak menjamin orang-orang akan mematuhi aturan. Maka itu, secara acara lelang selesai, itu adalah ajang menguji kekayaan. Dari 3 lahan tanah yang dilelang, 1 lahan tanah didapatkan oleh Peter, sedangkan 2 lahan tanah lainnya didapatkan keluarga Nilo. Para bos lainnya, hari ini hanya menjadi penonton. Peter, jangan berpura-pura lagi, keluarkan uangmu. Kamu begitu berani menaikkan harga penawaran keluarga Nilo sampai ke 4 triliun. Tidak mungkin kamu tidak bisa membayar 120 miliar itu, kan? Carlo terkekeh. Dia berdiri dan berteriak ke arah Peter. Mendengar Carlo berkata seperti itu, para bos di bawah panggung langsung menatap Peter. Hari ini sikap Peter membuat semua orang kaget. Namun, apakah Peter benar-benar punya uang? Hanya bisa dibuktikan sekarang. Apakah dia bisa membayar? Ini adalah kali pertamanya Tuan Peter menghadiri acara lelang. Maka itu banyak hal yang dia tidak mengerti. Maka itu, wanita pembawa acara itu membantu Peter bicara. Sedang Peter langsung mengulurkan telapak tangannya dan menjentikkan jarinya. Oscar langsung berdiri dan berjalan ke arah panggung. Alat pembayaran juga dibawa ke atas panggung. Masih saja berpura-pura. Aku tidak percaya dia bisa membayar 120 miliar sekaligus. Kartu ATM punya limit dana. Carlo sampai sekarang masih berpikir Peter akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun segera senyumannya menjadi kaku. Dia melihat Oscar mengeluarkan kartu ATM dengan tenang lalu memasukkan kata sandinya. Kemudian pemberitahuan transaksi berhasil keluar. Bukti transaksi dicetak keluar dengan mesin itu. Ini membuat Henry dan putranya tidak bisa berkata apapun. Sedangkan para bos di bawah panggung menarik napas lega. Mereka juga langsung membuat keputusan di dalam hatinya. Membangun relasi. Mereka akan menggunakan semua cara untuk membangun hubungan dengan Peter. Dia jelas adalah pemuda potensial di lingkaran bisnis kota Mandala. Dalam dunia bisnis, kekayaan adalah yang terpenting. Jika ingin masuk ke lingkaran kalangan atas, kekayaan adalah batu loncatan yang diperlukan. Saat ini Peter langsung membayar 120 miliar, karena itu dia diakui oleh semua orang. Mulai dari itu, mereka semua ketika bertemu dengan Peter, akan menyapa dengan sebutan Presdir Peter. Setelah Oscar menyelesaikan pembayaran, dia mendapat dokumen dengan cap resmi di atasnya. Mulai hari ini, hanya Peter yang memiliki hak pengembangan lahan itu. Presdir Henry, silahkan. Peter menerima dokumen kesepakatan, melihatnya sebentar kemudian meletakkannya kembali. Dia menoleh menatap Henry. Kekayaan keluarga Nilo, tidak dapat kamu bayangkan. Henry mendengus kesal, kemudian maju ke atas panggung hendak melakukan pembayaran. Hari ini mereka memenangkan lelang 2 lahan tanah. Total pembayaran 4 triliun 100 miliar. Yang pertama 70 miliar, Henry langsung menyelesaikan pembayaran. Namun, saat akan membayar lahan strategis itu, Henry tidak juga membayar. Dia mendekati wanita pembawa acara dan beberapa panitia lainnya, berbisik kecil. Presdir Henry tidak punya uang. Oscar langsung berdiri dan berteriak ke atas panggung. Henry berpura-pura tidak mendengar, namun semua orang bisa melihat raut wajahnya yang merah. Demi lahan tanah ini, Henry mempersiapkan uang 4 triliun. Saat dia berpikir semua uang yang dia siapkan akan cukup. Tentu saja, jika Peter tidak muncul,
4 triliun itu pasti cukup untuk membeli 3 buah lahan. Namun sekarang, 2 lahan itu menghabiskan 4 triliun 100 miliar. Itu melebihi budget mereka. Mereka tidak bisa membayar 110 miliar ini sekaligus. Maka itu dia sekarang sedang bernegosiasi dengan panitia penyelenggara. Dalam waktu 3 hari, aku pasti akan membayar uang ini. Bolehkah aku membayar sebagian dulu? Henry menatap beberapa panitia dan bertanya dengan suara kecil. Tuan Henry, ini tidak bisa. Wanita pembawa acara mengerutkan keningnya. Tadi dia melihat Peter membayar dengan begitu cepat. Namun sekarang Henry membayar dengan berlama-lama. Sejenak tatapan matanya berubah menjadi sinis. Jangan buang-buang waktu lagi. Presdir Henry kalau tidak punya uang, menyerah saja. Tuan Peter tidak keberatan membeli lahan tanah itu. Saat ini Oscar bicara dengan kejam. Setiap kalimatnya menusuk hati.